Kita berlari ke informasi lain, pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu. Johnny diduga telah merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah proyek pembangunan infrastruktur Kominfo. Dengan mengenakan rompi pink tahanan Kejagung, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate keluar dari gedung Kejagung untuk ditahan di Rutan Salemba Rabu siang. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur Kominfo. Kejaksaan Agung menyatakan penetapan status tersangka berdasarkan adanya cukup bukti terlibat dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Usai ditetapkan sebagai tersangka, 2 mobil Menkominfo Johnny G. Plate yang terparkir di gedung Kejagung langsung digeledah. Penggeledahan mulai dari memeriksa handphone hingga sejumlah berkas. Selain mobil, tim penyidik Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu siang. 2 boks kontainer diduga berisikan dokumen hasil penggeledahan dibawa ke kantor Kejagung. Selain kantor rumah dinas Johnny G. Plate di kawasan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga digeledah penyidik kejaksaan. Tak hanya digeledah, kondisi di depan rumah juga dipasang garis pembatas kejaksaan. 4 jam menggeledah rumah dinas, tim penyidik membawa sejumlah barang bukti yang disimpan dalam 3 boks kontainer. Sebelumnya Johnny G. Plate telah diperiksa sebanyak 2 kali pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret lalu. Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka lebih dulu. Mereka diduga melakukan penyelewengan dan bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum untuk menguntungkan pihak tertentu. Proyek Bakti Kominfo ini rencananya akan membangun BTS 4G sebanyak 7.900 BTS di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tim Liputan melaporkan.